Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengurus semua saudara dan saudari junior ini, kata Yangki. Namun, mengingat seberapa besar medan perang, mereka perlu berhati-hati. Saya tidak akan bertanggung jawab jika mereka terbunuh. Sejujurnya, dia tidak punya niat untuk merawat mereka. Dia tidak peduli jika mereka akhirnya mati. Selain itu, dia tahu bahwa ada banyak ahli di sini yang berharap untuk menyakitinya. Jika sampai pada itu, dia bahkan mungkin akan membunuh mereka sendiri. Sangat baik, buka pintu gerbang ke medan perang tentara abadi. Rektor tertinggi melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya muncul yang melebar untuk mengungkapkan alam keberadaan kuno. Itu gelap dan mendung, membuatnya tampak hampir seperti neraka. Namun, tidak ada energi iblis, hanya keinginan besar untuk bertarung dan bertarung. Itu benar-benar tampak seperti semacam medan perang kuno, lengkap dengan suara senjata dan pasukan yang saling beradu. Bahkan ada genderang perang. Ini adalah medan perang tentara abadi, sebuah pesawat tempat para makhluk abadi pernah berperang. Belakangan, itu menjadi tempat bagi manusia untuk berlatih dan berlatih, yang sangat tepat, mengingat memiliki sejarah pembantaian, kematian, dan darah. Para siswa dari berbagai perguruan tinggi ditugaskan untuk membunuh siswa lain, dan penampilan mereka dapat memberi mereka hadiah dari dunia abadi. Surga Kaisar Titan dan surga Megaplexus sangat membenci satu sama lain, seperti yang biasa terjadi di antara berbagai dunia abadi, dan perasaan seperti itu meluas ke berbagai siswa dari dunia tingkat rendah, yang ingin mendapatkan wajah bagi mereka yang di atas mereka. Dari jutaan mahasiswa yang akan mengikuti, banyak yang merupakan anak-anak Elysian, bahkan ada beberapa wakil rektor. Mereka adalah orang-orang yang pernah ke medan perang tentara abadi sebelumnya, jadi mereka sangat mengenal kengerian di dalamnya. Dan mereka juga memiliki keuntungan yang signifikan karena pengalaman tersebut. Ayo pergi. Begitu pintu gerbang dibuka, para siswa mulai masuk ke dalam, kebanyakan dari mereka berkumpul bersama dalam kelompok yang terjalin erat. Yangki terjebak dengan pedang 17, dan mereka berdua segera menghilang tanpa jejak. Bah, Yangki itu terlalu sombong. Dia akan menghadapi medan perang tentara abadi dengan hanya satu pasangan. Tidakkah dia menyadari berapa banyak siswa yang akan mencoba membantai dia di sana, bahkan makhluk abadi bisa terbunuh jika mereka bukan bagian dari tim besar. Itu mungkin untuk disergap oleh ribuan siswa musuh. Jika mereka menggunakan formasi mantra, mungkin mereka bahkan bisa menebas Demolisers. Kami semua masyarakat Titan Emperor Collegium setuju untuk bekerja sama. Itulah satu-satunya cara untuk tetap hidup di medan perang tentara abadi. Orang-orang yang arogan seperti Yangki hanya memiliki satu nasib yang menanti mereka, kematian. Saya telah melihat banyak jenius arogan di waktu saya, tapi saya belum pernah melihat seseorang yang tidak bermoral seperti Yangki. Mudah-mudahan dia terbunuh, dan entah bagaimana kita bisa masuk dan mendapatkan telur cacing baptisnya. Cukup mengoceh. Kita akan pergi ke medan perang tentara abadi, jadi kita harus fokus untuk tetap bersatu. Jika tidak, kita akan mati. Iya, itu sudah jelas. Syukurlah, kepala masyarakat kita semua menanamkan kehendak keilahian yang baru lahir ke dalam formasi mantra dan perangkat magis kita. Kami pasti akan mengalahkan beberapa siswa musuh kali ini. Setelah para siswa memasuki medan perang tentara abadi, pesawat inisiasi menjadi sunyi. Bagaimana menurutmu, Rektor Agung, kata salah satu penggagas. Kami memilih siswa terbaik, dan bahkan mengilhami mereka dengan kekuatan dewa yang baru lahir. Kami pasti akan melakukannya dengan baik kali ini. Kami pasti akan membunuh lebih banyak musuh daripada kehilangan siswa. Kita perlu mengawasi Yangki, jawab rektor tertinggi. Jelas bahwa dia keras kepala dan sulit diatur, dan sama sekali tidak setia pada kolegium kita. Jika kita mendapat kesempatan, kita pasti harus menurunkannya dan mengambil semua hartanya. Iya, kata inisiator lain. Para pemimpin aula pemenggalan dan eksekusi dan Beastmaster Society menyamar sebagai siswa dan memasuki medan perang tentara abadi. Dan mereka bukan satu-satunya. Kepala masyarakat dari masyarakat abadi dan masyarakat hegemon juga masuk. Dengan begitu banyak orang di sana yang menyebabkan masalah bagi Yangki, dia pasti akan berakhir mati. Saya telah mengkonfirmasi bahwa Dugu tak terkalahkan sudah naik, kata rektor tertinggi. Mengingat itu, kami tidak perlu khawatir. Di masa lalu, kita mungkin tidak bisa berurusan dengan Yangki. Tapi dia perencana jahat, dan memiliki banyak harta yang tidak pernah dia sumbangkan ke kolegium.
Mengingat betapa pemberontaknya dia, kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Jika tidak, kita mungkin memiliki masalah dalam mempertahankan kendali dan kekuatan kolegium kita. Omong-omong, kata salah satu penggagas, jika Anda yakin Dugu tak terkalahkan telah naik, dan Yang Qi terjebak di medan perang tentara abadi, lalu mengapa kita tidak menyerang sistem planet Sage Monarch dan menangkapnya, klan dan ibunya, dengan begitu kami bisa bersiap di semua lini. Rektor Agung mempertimbangkan usul itu sejenak, lalu berkata, itu bisa kita lakukan. Namun, saya khawatir tentang klon Yang Qi. Jika kita melakukan sesuatu seperti itu, dirinya yang sebenarnya akan segera diberitahu dan dia mungkin melakukan sesuatu yang tidak terduga. Jika dia benar-benar memerintahkan hukum ruang angkasa yang saleh, dia mungkin bisa meninggalkan medan perang tentara abadi, yang akan menjadi bencana. Jadi kita tunggu saja dengan sabar dan lihat bagaimana situasinya berkembang, kata penggagas lainnya. Beralih ke inisiator Yang Qi awalnya tangani, dia berkata, Yu Tua, kamulah yang pertama kali bertemu dengan Yang Qi. Apakah Anda mendapatkan informasi yang berguna? Tidak ada, adalah jawabannya. Dia orang yang sulit ditembus, bocah itu. Sangat tidak sopan. Dan sekarang dia adalah ketua masyarakat dari Invincible Society. Itu membuatnya tidak kalah berpengaruh dari kita. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Di dalam, pemrakarsa yang sama itu berpikir, saya berusaha keras untuk menemukan pemuda berbaju kuning dengan gaya rambut cerewet itu, tetapi tidak mendapatkan informasi yang konkret. Ketua masyarakat selalu menerima siswa baru, dan bahkan inisiator seperti saya tidak dapat memeriksa semuanya. Namun, berdasarkan petunjuk apa yang saya temukan, saya memiliki kecurigaan licik bahwa Beastmaster Society terlibat. Pria itu berharap untuk menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri dan menjadi satu-satunya penerima manfaat, tetapi sayangnya tidak memperoleh informasi apapun yang bisa dia gunakan. Saya menanamkan kekuatan keilahian saya yang baru lahir ke salah satu wakil rektor. Mari kita lihat apakah dia dapat mengungkap informasi apapun. Jika Yang Qi dan pemuda berbaju kuning adalah musuh bebuyutan, mereka pasti akan bentrok di medan perang tentara abadi. Ketika itu terjadi, saya akan mencari tahu dan menjadi nelayan bagi Sandpiper dan kerang mereka. Senyum sinis tersungging di wajah sang penggagas. WHIZZZ. Pintu gerbang ke medan perang tentara abadi ditutup. Di dalam, Yang Qi mendapati dirinya berada di dunia yang luas dan tampaknya tak berujung. Hampir seketika, dia merasa seperti menabrak penghalang yang kuat. Ruang di sekelilingnya berdenyut dengan semangat pertempuran berbalut besi yang menghantamnya, akan menunjukkan betapa kokohnya ruang itu di sini. Mendarat di tanah, dia melihat sekeliling dan melihat gunung, sungai, dan fitur medan lainnya. Ketika dia melepaskan serangan tinju eksperimental, ruang tenggelam, disertai dengan suara seperti kisi-kisi logam. Jadi mereka memiliki mantra penangkal yang dipasang di sini untuk membuat tempat ini sangat kokoh. Sepertinya aku bahkan demi Immortals tidak akan bisa bergerak dengan mudah. Tentu saja, dibandingkan dengan ruang abu-abu neraka Mahanata, ini tidak seperti apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Qi mendongak dan melihat langit biru berkabut di atas kepala, membentang begitu tinggi sehingga mustahil untuk mengetahui tingginya. Tanah di bawah kakinya bopeng dan rusak, membuat seluruh tempat tampak liar dan sunyi. Itu benar-benar terlihat seperti beberapa perang telah terjadi di sini di masa lalu. Dia menghentakkan kakinya ke bawah, dan tanah bergetar hebat saat celah terbuka di sana-sini. Ayo pergi, saudara muda. Pedang 17 berkata, siswa lain akan segera datang, dan kami ingin tidak terlihat oleh mereka. Mungkin akan ada kepala masyarakat yang menyamar di antara mereka. Oh, Yang Qi berkata dengan terkejut. Saya pikir hanya siswa yang bisa pergi ke medan perang tentara abadi. Bukankah itu aturan yang ditetapkan oleh dunia abadi? Siapa yang mengatakan sesuatu tentang aturan seperti itu? Setiap ahli dari dunia fana dapat berpartisipasi. Bahkan rektor tertinggi bisa datang jika dia mau. Tapi orang seperti dia biasanya hidup seperti pangeran. Mereka tidak akan melakukan apapun kecuali itu memberikan kesempatan untuk naik ke dunia abadi. Jangan lupa, ada jutaan ahli top di sini, dan mereka dapat menggunakan formasi mantra yang mematikan. Suatu ketika seorang rektor tertinggi pergi ke medan perang tentara abadi, kemudian dikerumuni oleh para siswa dan dibunuh. Para siswa itu mendapat hadiah besar dari dunia abadi dan dengan cepat naik. Soalnya, kekuatan dan kekuasaan pribadi tidak sepenting kekuatan tim atau kelompok seseorang di sini. Bahkan demi Immortal Paragon pun tidak dapat menahan formasi mantra yang ditenagai oleh puluhan ribu siswa yang lebih lemah. Iya, mereka benar-benar sampah, kata Yang Qi. Aku adalah demi Immortal yang lebih besar,
dan bahkan 1 miliar demi immortal yang lebih besar tidak dapat melakukan apapun padaku. Itu sudah jelas, saudara muda. Kami tak terkalahkan, seperti yang semua orang tahu. Namun, ada satu pertanyaan penting. Bisakah kamu memanggil pasukan iblis-iblis dari neraka Mahanata di sini? Tentu saja, bahkan mantra penangkal yang mereka tetapkan tidak dapat menyebabkan masalah bagiku. Ketika saya berada di neraka kesuraman dan kegelapan, saya memperoleh kehendak Dewa Kuno, yang secara signifikan meningkatkan segel legiun dewa saya. Medan perang tentara abadi ini adalah sesuatu yang abadi, dan jelas tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan segel legiun dewa saya. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba ada energi iblis. Faktanya, sekarang saya dapat terhubung langsung ke neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan. Saya akan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di medan perang ini yang mungkin bisa mengalahkan saya. Sambil tersenyum lebar, Pedang 17 berkata, tahukah Anda, saudara muda? Guru benar-benar tahu apa yang dia lakukan ketika dia menempatkan Anda sebagai penanggung jawab dari Invincible Society. Aku berani bertaruh pria berbaju kuning itu ada di sini, jadi jika kita menemukannya, kita harus membunuhnya. Mungkin kamu tidak bisa menggunakan medali warisan Raja Pembunuh Abadi itu, tapi aku bisa. Dan jika kita bisa mengendalikan Myriad Worlds Monarch Chart, kita akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Faktanya, kita bisa membersihkan Titan Emperor Collegium, dan bahkan membunuh rektor tertinggi. Ayo pergi, kata Yang Qi. Saya bisa merasakan aspek ruang di depan di mana beberapa pertempuran sudah pecah. Itu bukan kekuatan dari Titan Emperor Collegium, jadi itu pasti dari sistem planet lain. Yang Qi dan Pedang 17 segera melesat maju ke lipatan ruang. Tiba-tiba, gelak tawa terdengar. Seseorang mengambil umpan, nak. Ternyata tidak sia-sia memasang jebakan di sini. Ini adalah 2 siswa dari surga Kaisar Titan. Membunuh mereka, setiap siswa yang kita bunuh bernilai poin. Saat suara itu terdengar, suara gemuruh memenuhi area itu dan kekuatan formasi mantra meningkat. Aliran petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jaring surgawi yang besar, di tengahnya ada banyak mata yang terbentuk dari listrik. Para ahli dari perguruan tinggi lain mengintai di mata, masing-masing memancarkan aura ketamakan, keganasan, haus darah, dan pembantaian. Ini adalah formasi abadi penghancur kekosongan petir-petir sejati yang terkenal dari Kolegium Metropolis Besar. Pedang 17 berseru, hati-hati, saudara muda. Orang-orang ini pasti sudah mengetahui di mana para siswa dari sistem planet Kaisar Titan akan muncul dan memasang jebakan ini untuk kita. Kita akan baik-baik saja. Aku akan menghancurkan formasinya. Yang Qi mengulurkan tangannya untuk memenuhi jaring petir yang padat. Saat dia menggunakan Strength of the Hell Cruising God Mammoth, proyeksi dari God Mammoth muncul di atas kepalanya. Itu mengayunkan belalainya dan menghirup kilat, dan dalam sekejap mata, formasi menjadi sangat lemah. Area surgawi abadi. Selanjutnya, lingkaran berkah muncul di sekitar Yang Qi. Gemuruh. Dia seperti binatang buas saat dia menerobos formasi mantra, menghancurkan semua yang ada di jalannya saat dia menuju ke salah satu mata petir. Pakar mata mengenakan jubah biru tua yang disulam dengan kota dan istana surgawi, pakaian yang unik untuk sistem planet Great Metropolis. Fakta bahwa Yang Qi mendekatinya jelas merupakan kejutan besar. Sambil berdiri, dia berkata, siapa yang pergi ke sana beraninya kamu mengganggu mata formasi abadi kita? Aku anak Elysian dari Great Metropolis Collegium, bodoh. Jika Anda ingin menyerahkan hidup Anda kepada saya, baiklah, saya akan mengambilnya. Sial, dia menggambar pedang besar yang berderak dengan kilat, lalu menyapukannya di depannya dalam tampilan teknik pedang yang saleh. Pedang memotong sungai berbintang. Cahaya pedang yang gemilang muncul, bersama dengan sungai berbintang abadi, yang kemudian meledak, mengirimkan pecahan peluru berbintang untuk menghancurkan kekosongan. Jelas, gerakan pedang ini adalah kemampuan ilahi yang tak terbatas dari Great Metropolis Collegium, sesuatu yang sangat misterius, sesuatu yang dapat dengan mudah membelah lawan menjadi dua. Namun, ketika cahaya pedang mencapai Yang Qi, dia hanya mengulurkan tangan satu dewa dan meraihnya. Retakan, jepret, pedang itu hancur dan anak Elysian terhuyung mundur, batuk darah. Dia telah mencoba untuk menghindari serangan Yang Qi, tetapi gagal. Yang Qi melangkah maju dan melepaskan beberapa gerakan dari tangan satu dewa, yang semuanya mengandung jutaan variasi. Gemuruh. Anak Elysian itu menjerit kesakitan saat tubuhnya dihancurkan menjadi panekuk kental, yang kemudian dibakar oleh cahaya sage sampai dia tidak lebih dari abu. Yang Qi kemudian menyerang kiri dan kanan, membuat lubang di angkasa dan menghancurkan semua siswa musuh yang dilihatnya. Pops terdengar seperti petasan dan cahaya menyilaukan bersinar di mana-mana.
Hanya butuh satu pukulan baginya untuk membunuh seorang anak Elysian, jadi tidak perlu menyebutkan siswa yang lebih lemah. Beberapa yang mengenakan jubah kerajaan jelas merupakan siswa kerajaan dari Great Metropolis Collegium, namun mereka jatuh seperti lalat. Saat dia membunuh musuh, Yang Qi melihat jiwa mereka yang tidak berwujud tersedot ke dalam dirinya, di mana mereka membentuk sebuah angka. Itu adalah fungsi dari hukum alam medan perang tentara abadi, yang akan melacak jumlah pembunuhan yang telah dilakukan seseorang. Itu adalah bagaimana hadiah akan dibagikan nanti. Ding, dong. Kembali di Titan Emperor Collegium, di Plane of Initiation, cahaya bersinar muncul, ditutupi dengan daftar nama. Tentu saja, nama Yang Qi ada di sana, dan itu naik tinggi, sementara nama-nama lain jatuh dari daftar. Sudah, namanya bersinar dengan cahaya terang, dibandingkan dengan sebagian besar nama lainnya. Dalam sekejap mata, dia menduduki tempat pertama. Dia sudah membunuh seorang anak Elysian dan banyak siswa kerajaan. Rektor tertinggi dan para penggagas benar-benar terkejut. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Klon saya di sana bahkan belum melihatnya, dan dia sudah memiliki skor yang tinggi. Jika dia berhasil keluar hidup-hidup, hadiah yang akan dia dapatkan dari dunia abadi akan luar biasa. Kami tidak akan bisa menghentikannya pada saat itu. Dan semakin banyak siswa musuh yang dia bunuh di sana, akan semakin buruk. Dia bahkan mungkin mencapai terobosan basis kultivasi. Jika itu terjadi tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Jangan khawatir, semakin dia menonjol sekarang, semakin cepat dia akan terbunuh. Di medan perang tentara abadi, ada banyak ahli seperti langit memiliki awan. Banyak orang tua mengirim inkarnasi ke sana untuk mengumpulkan poin. Yang Qi hanya akan menarik perhatian mereka dan ditebang. Itu akan menjadi waktu kita untuk bergerak. Tepat, pastikan untuk melacak dia. Jangan biarkan dia hilang dari pandangan kita. Kita perlu membuat inkarnasi kita sendiri untuk segera bekerja. Iya, aku menghabiskan diriku sebanyak 80% untuk membentuk inkarnasi itu. Kita harus melacak Yang Qi. Sementara itu, pasukan siswa dari Titan Emperor Collegium telah memasuki medan perang tentara abadi dan terpecah menjadi tim yang tak terhitung jumlahnya. Banyak formasi mantra telah bermunculan seperti puncak gunung, formasi yang berdenyut dengan energi sejati yang abadi. Semuanya pada dasarnya adalah item abadi. Formasi mantra yang dibentuk oleh Beastmaster Society tampaknya terbentuk dari kerangka banyak ular, dan energi vital Primal Chaos yang dikeluarkannya berbentuk ular tua Primal Chaos. Ular itu bisa dengan mudah melahap langit dan bumi, dan desir ekornya adalah serangan yang tidak pernah bisa dihalangi oleh kebanyakan orang. Itu adalah formasi yang Ligebis telah mendapatkan pencerahan berkat studinya tentang mantra ular kekaisaran, dan merupakan salah satu presentasi paling tangguh di antara semua masyarakat. Itu juga mengapa Beastmaster Society biasanya menderita korban paling sedikit, dan mengumpulkan poin terbanyak, di medan perang tentara abadi. Ligebis, Yang Qi baru saja menghilang ke dalam lipatan ruang itu. Ayo ikuti dia. Berdiri di depan Ligebis adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah. Armor itu menampilkan dekorasi misterius, dan sulit untuk mengatakan dari mana itu ditempa. Emas, baja, sutra, rami, bambu bahkan mungkin keratin. Tidak ada yang tahu. Namun, itu sangat mengesankan dan akan membuat aura pemakainya benar-benar terselubung, membuatnya tampak tak terkalahkan. Lebih jauh lagi, tidak ada yang bisa melihat dengan tepat siapa yang mengenakan baju besi itu. Orang yang disembunyikan di dalam armor itu adalah pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut. Itu adalah harta magis yang dimaksudkan untuk melakukan dua fungsi. Pertama, sembunyikan identitasnya, dan kedua, membuatnya cukup kuat untuk bisa membunuh Yang Qi. Armor macam apa itu? Ligebis bertanya. Itu bukan barang abadi. Kenapa saya tidak bisa membacanya? Itu sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang saya temukan di Myriad Worlds Monarch Chart, jawab pemuda berbaju kuning. Itu disebut armor Raja Bertanduk. Itu dibuat oleh Raja Pembunuh Abadi yang sezaman dengannya, seorang ahli kuat bernama King Wildhorn. Menurut legenda, baju besi itu dijahit bersama dari 8.000 fragmen terpisah. Set lengkap dapat diubah menjadi dewa liar dan kuat di zaman kuno. Saat ini, saya hanya punya beberapa potong. Meski begitu, dengan baju besi ini, aku kebal terhadap siapapun selain makhluk abadi. Jadi itu adalah harta magis yang mirip dengan jimat ular kekaisaran, kata Ligebis. Ajaib, kanselir demi immortal, jubah Daois milikmu itu juga merupakan item abadi yang tak tertandingi, bukan? Dan Anda juga memiliki seni energi kelas dewa. Menurut saya, Anda akan segera mencapai terobosan lain. Kanselir demi immortal juga telah maju secara signifikan.
Dia tidak hanya memiliki seni energi kelas dewa, tetapi dia juga memiliki jubah polaritas kembar pria sejati, yang menyebabkan dia berdenyut dengan aura misterius. Tentu saja, bagi Lige Beast, dia masih lemah. Satu-satunya yang dipedulikan Lige Beast adalah pemuda berbaju kuning. Kamu merayuku, kanselir demi immortal berkata, sadar bahwa Lige Beast tidak terkesan padanya. Namun, dia berhasil memaksakan senyum ke wajahnya sejenak. Jangan buang waktu untuk berbicara. Kita perlu melacak Yang Qi. Desir, pria muda berbaju kuning terbang ke udara dan menghilang. Mendengus dengan dingin, Lige Beast mengikuti. Adapun kanselir demi immortal, dia melihat mereka sejenak, lalu menggunakan beberapa teknik khusus untuk menjadi tidak terlihat dan mengikuti mereka. Meskipun dia tidak terlalu kuat dibandingkan dengan orang lain, dia masih berharap untuk melompat keluar dari bayang-bayang pada titik tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ketika mereka bertiga pergi, ada sosok misterius lain yang melacak mereka, seperti Orioles yang mengintai belalang. Bunuh dia. Siapapun orang ini, bunuh dia. Beraninya dia menerobos masuk ke dalam formasi abadi kita dan membunuh begitu banyak orang. Ini bisa menjadi pukulan besar bagi Grid Metropolis Kolegium kita. Formasi petir yang sangat besar mencakup puluhan ribu kilometer yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki terlalu banyak mata petir untuk dihitung, yang masing-masing ditempati oleh seorang siswa musuh. Dan Yang Qi berpindah dari satu ke yang lain dengan impunitas. Setiap pukulan yang dia lakukan adalah kematian, dengan mata formasi mantra tidak berdaya melawan tangan satu dewa. Tak satu pun dari siswa musuh yang bisa melakukan apapun untuk melawannya. Akhirnya, Yang Qi menyadari bahwa formasi itu ditenagai oleh 1000 bendera yang ditusukkan ke dalam kekosongan, masing-masing ditutupi dengan motif angin dan kilat. Bendera ajaib itu menggerakkan formasi, pikirnya. Mereka jelas bukan hasil karya manusia. Mereka pasti dibuat oleh seorang penghancur. Tapi tingkat apa? Saya bertanya-tanya. Level demolishing dibagi menjadi 9 tahap, tetapi saya belum menemukan tahap-tahap itu. Bagaimanapun, aku akan mengambil formasi mantra ini. Formasi abadi penghancur petir-petir sejati-sejati terdiri dari lebih dari 1000 bendera yang, ketika ditenagai oleh para pembudidaya, melepaskan kekuatan protomagnetik dan kilat yang mematikan. Bahkan bisa berfungsi untuk menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Formasi abadi seperti ini bisa menjadi dorongan besar bagi sistem planet Sage Monarch, jadi tidak mungkin dia melewatkannya begitu saja. Mempertimbangkan berapa banyak mata formasi mantra yang ada, Yang Qi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk merebut kendali itu. Karena itu, dia tidak menahan apapun dan segera menggunakan kartu trufnya yang paling mematikan. Portal neraka. Satu demi satu portal neraka muncul, mendidih dengan pasukan iblis-iblis yang segera mulai mengalir ke tempat terbuka. Iblis-iblis urutan ke-7 dan ke-8 langsung mengerumuni formasi mantra. Saat mereka bergerak, mereka merobek spanduk yang telah ditusuk ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, formasi mantra mulai runtuh dan petir yang memenuhi area yang begitu luas mulai melemah. Bunuh semua orang, kata Yang Qi, melambaikan tangannya untuk mengirim iblis-iblis ke dalam bentuk kepala iblis-iblis besar yang memakan setiap siswa musuh yang terlihat. Yang Qi tidak tahu berapa banyak poin yang dia peroleh dari semua ini, tetapi di Plane of Initiation, namanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dengan semua nama lain menjadi gelap dibandingkan. Formasi itu telah didukung oleh 3 atau 4 ribu siswa, dan mereka semua telah dimusnahkan. Tiba-tiba, konglomerasi cahaya ungu muncul di telapak tangan Yang Qi, di dalamnya terdapat sekitar 1000 bendera. Semuanya adalah item abadi yang berisi kilatan petir yang mempesona. Saudara muda, kata pedang 17, benda itu berisi roh petir tersegel dari dunia abadi. Kumpulan bendera itu adalah harta berharga yang hampir tidak pernah Anda lihat di dunia fana. Roh petir seperti itu bahkan tidak bisa lahir di luar dunia abadi. Petir di dunia abadi melampaui itu dari dunia fana ratusan juta kali. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Formasi mantra ini akan sangat bagus untuk pertahanan sistem planet Sage Monarch. Potongan-potongan sampah ini tidak tahu bagaimana membuka potensi penuhnya. Tapi aku berbeda. Biarkan segudang iblisku menggerakkan spanduk. RUUMBLE. Pasukan iblis-iblis yang dia panggil semuanya meraung saat mereka menguasai spanduk dan mengaktifkan formasi mantra. Seketika, pilar petir melonjak dan sejumlah entitas muncul, termasuk roh petir, naga, ular, kuda, burung, dan makhluk abadi. Jelas bahwa formasi mantra sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saat Yang Qi mempelajari formasi mantra, segel legiun dewanya tiba-tiba bergerak. Seseorang mengikutiku. Aura itu sepertinya familiar. Memperketat fokus segel legiun dewa,
dia melihat gambar pemuda berbaju kuning dengan potongan bas, dengan 3 medali warisan di tubuhnya. Ini dia lagi. Mata Yang Qi berkedip. 3 medali warisan dari King Immortal Slayer. Itu berarti dia pasti telah menemukan medali putra mahkota, dan basis kultivasinya telah meningkat. Mungkin sulit untuk membunuhnya sekarang, tapi belum tentu mustahil. Ayo pergi dari sini, kakak, kata Yang Qi. Menarik kembali formasi mantra, dia menarik pedang 17 ke dalam surga Legiun Dewa dan menghilang. Beberapa saat kemudian, pemuda berbaju kuning muncul, bersama dengan Li Gebis. Dia sudah pergi. Dia membunuh semua siswa itu dan bahkan mengambil formasi mantra. Dia semakin kuat setiap saat. Berdasarkan auranya, ini pasti formasi abadi penghancur kekosongan petir-petir sejati dari Great Metropolis Collegium. Dan dia mengalahkannya. Tentu saja, itu berarti Lightning Society dari Great Metropolis Collegium akan marah padanya. Kepala masyarakat mereka adalah Lei Jiushu, yang saya kenal. Dia telah menjadi ahli top sejak sebelum waktu saya, dan setengah langkah ke tingkat penghancuran. Saya tidak akan terkejut jika dia ada di sini di medan perang tentara abadi juga. The Great Metropolis Collegium selalu bertentangan dengan kita, jadi tidak mungkin Lei Jiushu tidak akan membalas kematian begitu banyak muridnya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. 1. Apakah begitu, kata pemuda itu dengan senyum misterius. Baiklah, mari kita terus mengikutinya. Medan di kedalaman medan perang tentara abadi sangat kasar. Di sana-sini, cahaya menyilaukan akan bersinar saat pasukan siswa bentrok. Formasi mantra sedang dimainkan, melepaskan kehancuran di antara berbagai kekuatan. Siswa dengan segala macam seragam menyerbu melintasi medan perang dengan mata merah saat mereka menghujani satu sama lain. Medan keseluruhan bervariasi. Ada dataran, laut, gunung, gurun, dan juga banyak bidang keberadaan yang tersembunyi. Seluruh tempat itu tampak sangat kuno. Di lokasi tertentu yang dikenal sangat berbahaya, puluhan ribu siswa berkumpul di depan pegunungan yang berkelok-kelok dengan ketinggian yang sangat tinggi. Gunung-gunung itu seolah-olah terhubung dengan langit itu sendiri dan terus mengalir tanpa henti, berkilauan dengan cahaya warna-warni yang menyebabkan ruang waktu di sekitarnya berputar dan terdistorsi. Yang mengejutkan, gunung-gunung ini tidak terbuat dari tanah atau batu, melainkan batu asli yang protomagnetik. Ini adalah bagian yang terbentuk secara alami dari medan perang tentara abadi, bukan formasi mantra. Tuan rumah siswa yang berkumpul di sini mengenakan seragam masyarakat petir dari Great Metropolis Collegium. Mereka berasal dari masyarakat yang sama dengan siswa yang baru saja dibantai Yang Qi. Adapun mengapa mereka berkumpul di sini, sulit untuk dikatakan. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di antara kelompok yang terdiri dari puluhan ribu siswa ini, sosok dengan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Namun, yang paling menonjol di antara mereka adalah seorang pria kekar yang mengenakan baju zirah yang berderak karena kilat. Dia memegang tombak di tangannya yang telah ditempa dari petir itu sendiri, dan dia berdiri tegak lurus di depan sejumlah siswa. Dia adalah kepala masyarakat, Lei Jiushu. Di sebelah Lei Jiushu adalah seorang murid perempuan yang berkata, "Tuan, pegunungan protomagnetik ini adalah benteng alami, dan salah satu lokasi paling berbahaya di medan perang tentara abadi. Konon, mereka memegang warisan abadi kuno, bernama True Lord Polar Light, Raja Magnetik Prasurga juga ada di sini, kan 2. Anehnya, ketika wanita muda ini berbicara, dia tetap diam, hampir seperti gunung. Dahinya sepertinya mengandung kekuatan pembuatan bir dari seluruh dunia kecil petir dan dia tampak berdenyut dengan aura yang berbatasan dengan penghancur. Tampaknya dia bisa naik ke dunia abadi kapan saja. Sama seperti Lei Jiushu, dia setengah jalan ke tingkat penghancuran. Itu benar, warisan True Lord Polar Light tidak layak untuk dipikirkan. Namun, arah dari Raja Magnetik Prasurga bukanlah hal yang perlu diremehkan. Dia menderita kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai tingkat kultivasi yang dia lakukan. Seni energi dari Lightning Society kita dapat digunakan untuk mengendalikan petir Dewa Purba, dan seperti yang kita semua tahu, petir berasal dari ledakan kekuatan protomagnetik dan persimpangan sempurna antara Yin dan Yang. Itu sebabnya pembudidaya petir pertama-tama perlu mengembangkan kekuatan magnet. Dan dengan demikian, arah dari Raja Magnetik Prasurga, yang dipenuhi dengan kekuatan magnet primal chaos, jauh lebih unggul daripada apapun dari True Lord Polar Light. Ada banyak warisan penting yang tersembunyi di pegunungan ini, jadi kita tidak perlu berpartisipasi dalam pembantaian umum. Begitu kita mendapatkan arah itu, kultivasi kita akan maju dengan pesat dan kita akan dapat dengan mudah menahan diri melawan makhluk abadi. Kebetulan, Anda mungkin memiliki level yang sama dengan saya, setengah jalan menuju level penghancuran.
Tapi Anda benar-benar, secara positif tidak boleh terburu-buru ke terobosan Anda berikutnya. Bangun energi yang Anda butuhkan sebelum mencoba mendaki. Jika kita naik ke surga Metropolis Agung sebagai orang lemah, kita akan ditangkap, diperbudak, dan akhirnya bekerja di tambang. Naik dengan cadangan kekuatan yang tepat adalah satu-satunya cara untuk berhasil menjadi abadi. Lei Jiushu berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya saat dia menikmati pengetahuannya tentang pegunungan yang akan mereka masuki. Oh, tiba-tiba, suara keras bisa terdengar dari dalam jubah murid perempuan itu. Ekspresi berkedip, dia mengeluarkan cermin, yang mengungkapkan berita tentang Yang Qi membunuh sesama murid mereka dan mengambil formasi mantra. Tuan, katanya dengan gigi terkatup, seseorang baru saja membantai sekelompok murid masyarakat petir kami, dan mengambil formasi abadi penghancur kekosongan petir. Sialan, siapa pria itu? Satu orang atau tim Lei Jiushu bertanya, berbalik untuk menatapnya. Satu, jawabnya. Dia benar-benar memanggil seluruh pasukan iblis-iblis yang membantunya memenangkan pertempuran. Kemudian dia menghilang dengan formasi. Formasi itu adalah hadiah dari dunia abadi. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambilnya begitu saja. Saya tahu persis siapa dia, kata Lei Jiushu. Dia Yang Qi dari Titan Emperor Collegium. Dia menyebabkan keributan besar di sana belum lama ini. Dia hanya demi Immortal Orde pertama, tetapi membantai seorang raja yang lebih tua dan menghiasi gerbang masyarakatnya dengan kepalanya. Berita itu menyebar dengan cepat, sehingga banyak perguruan tinggi yang mengetahuinya. Seperti yang mungkin sudah kita duga, dia melakukan pertunjukan yang cukup di sini di medan perang tentara abadi. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat pernah mendengarnya. Tiba-tiba, mata murid perempuan itu berbinar penuh minat. Dulu ketika neraka euforia menginvasi Titan Emperor Collegium, mereka kehilangan banyak jenius, jadi agak mengejutkan bahwa orang seperti ini muncul di Yorewild. Tentu saja, semakin Anda menonjol, semakin banyak orang yang ingin membunuh Anda. Semua orang menyukai tantangan. Kau ingin pergi membunuhnya, saya setuju. Sebenarnya, aku juga tertarik untuk membunuhnya. Saya membayangkan para ahli dari banyak perguruan tinggi merasakan hal yang sama. Kirim pesan untuk memberitahu semua orang di mana dia berada. Biarkan mereka mencoba menanganinya terlebih dahulu. Untuk saat ini, kita akan duduk dan mencoba menemukan arah Raja Magnetik Prasurga. Begitu kita mendapatkannya, kita bisa jauh lebih percaya diri untuk bergerak. Kita tidak hanya bisa membunuh Yang Qi, tapi kita juga bisa mengalahkan banyak jenius lainnya. Apa maksudmu Yang Qi yang kejam dari Titan Emperor Collegium ada di sini dan dia menyatakan perang terhadap Great Metropolis Collegium? Siapa Yang Qi? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah kamu pernah tinggal di bawah batu atau apa? Berita terbesar akhir-akhir ini adalah tentang seorang jenius baru di Titan Emperor Collegium, seorang pria bernama Yang Qi. Dia membunuh seorang raja tua di sana, dan bahkan melawan beberapa wakil rektor mereka. Yang paling gila adalah dia hanya demi Immortal Orde pertama. Semua orang membicarakannya. Dia sekuat itu. Dari mana dia datang? Dia pasti mendapat manfaat dari keberuntungan yang luar biasa. Jika kita bisa membunuhnya, kita bisa mengambil nasib baik itu untuk kita sendiri, bersama dengan harta magis lainnya yang dia miliki. Tentu saja kita harus membunuhnya. Semakin lama dia tetap hidup di sini di medan perang tentara abadi, semakin besar ancamannya bagi kita semua. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Berita mulai menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian hampir semua orang di medan perang tentara abadi tahu bahwa Yang Qi telah membantai murid-murid masyarakat petir dari Great Metropolis Collegium. Para ahli dan jenius kultivasi selalu memiliki ambisi yang tinggi, oleh karena itu banyak orang sudah ingin menemukan Yang Qi dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Itu adalah hal yang umum bagi para jenius top untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tak tertandingi di bawah langit, orang-orang yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dalam pertempuran. Apakah kamu ingin menemukan lebih banyak musuh untuk disembelih? Saudara muda pedang 17 bertanya saat mereka terbang di dalam surga Legiun Dewa Yang Qi. Yang Qi telah menggunakan kekuatan cacing baptis purbanya untuk mengeluarkan perisai yang menyatu sempurna dengan ruang di sekitar mereka, tidak meninggalkan jejak perjalanan mereka dan membuatnya mustahil untuk melihat mereka. Ketika seseorang telah menguasai hukum ruang angkasa yang saleh, menjadi tidak terlihat adalah hal yang sederhana. Tidak ada pembantaian untuk saat ini, kata Yang Qi sambil duduk bersila. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi setelah insiden sebelumnya. Musuh kita ingin orang lain melakukan pekerjaan kotor mereka untuk mereka, tapi aku akan membuat mereka memakan obat mereka sendiri. Saya tidak peduli tentang apa yang disebut jenius dari semua perguruan tinggi. Tapi anak berbaju kuning itu bukan dari dunia fana seperti orang lain.
Tampaknya sangat mungkin bahwa dia bepergian ke sini dari masa depan, mungkin karena medali warisan Raja Immortal Slayer. Dia ancaman besar bagi saya, jadi, saya perlu dia keluar dari gambar. Langsung. Aku setuju, kata pedang 17. Hanya melihat Pang itu tidak setuju denganku. Pada titik ini, Yang Qi benar-benar tidak terlihat sehingga bahkan auranya tidak dapat dideteksi oleh orang luar. Lebih jauh ke belakang, Li Gebis, Kanselir demi Immortal dan pemuda berbaju kuning semuanya berhenti di jalur mereka. Apa yang sedang terjadi, mengapa fluktuasi energinya tiba-tiba menghilang? Pemuda berbaju kuning itu memandang ke kejauhan. Jangan bilang dia sadar kita mengikutinya. Saya meragukannya, kata Kanselir demi Immortal. Ini mungkin hanya tindakan pencegahan terhadap musuh secara umum. Berjalan-jalan di tempat terbuka di sini adalah cara yang baik untuk terbunuh. Percayalah, saya mengenal Yang Qi lebih baik daripada siapapun, dan dia penuh dengan keahlian dan kelicikan. Sebaiknya kita bersembunyi, kalau tidak kita mungkin akan terbunuh oleh musuh-musuhnya yang lain. Kau benar, jawab pemuda itu. Bagaimanapun, dia telah menderita di tangan Yang Qi sebelumnya. Dia jelas tidak mudah dihadapi. Jika kita tidak hati-hati, pengejaran kita akan berubah menjadi jebakan terbalik. Tiba-tiba, dia mulai menghilang dari pandangan visual. Kekuatan pembunuh abadi dunia para raja. Sebuah dunia baru muncul di sekelilingnya, dipenuhi dengan aura seorang raja. Itu mengelilingi Kanselir demi Immortal dan Li Gebis, lalu menghilang ke lipatan ruang. Ini adalah kekuatan dari medali warisan Raja Pembunuh Abadi, dunia para raja. Kekuatannya ada pada tingkat yang lebih tinggi daripada kebanyakan alam keberadaan dan akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan kita. Kami sekarang seperti raja yang ada di atas dao surga, mampu dengan tenang menatap tentang medan perang tentara abadi. Dunia para raja ini sangat kuat. Li Gebis berkata, itu bahkan mendistorsi hukum magis. Ini seperti kerajaan abadi. Tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan kita sekarang, apalagi melihat kita. Yang Qi memiliki domain pribadi yang kuat, jadi wajar saja jika aku ingin bersaing dengannya. World of Kings datang dengan medali ketiga dari warisan King Immortal Slayer. Dengan itu, saya aman dari hampir semua bahaya yang mungkin saya hadapi. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Namun, bahkan saat tawanya terdengar, sesuatu menghantam dunia para raja. BOOM. Dalam sekejap mata, retakan dan retakan menyebar di ruang abu-abunya, membuatnya tampak seperti akan runtuh. Apa sembur pemuda itu, melihat sekeliling dengan kaget. Desir, seberkas cahaya memasuki ruang abu-abu dunia para raja dan langsung menuju ke arah pemuda itu. Tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, jadi dia melepaskan serangan tinju yang menghancurkan, yang menghantam sinar cahaya. World of Kings menghilang dari keberadaan, mengeluarkan ketiga penghuninya ke tempat terbuka. Melihat ke kejauhan, sosok bayangan, pemuda itu berkata, Yang Qi, apakah itu kamu? Bagaimana Anda melihat saya? Bagaimana kamu melakukannya? Sosok bayangan kabur ke arahnya, dan berhenti hanya beberapa puluh meter jauhnya beberapa saat kemudian. Tentu saja, itu tidak lain adalah Yang Qi. Sudah lama sejak kami bertemu tatap muka, kata Yang Qi. Dia tertawa. Siapa yang mengira bahwa Anda benar-benar akan melacak medali warisan ketiga itu? Anda tahu, jika Anda melakukan hal-hal seperti putra mahkota, Anda tidak akan menemui akhir yang baik. Ingat, akulah yang membantainya. Kamu mungkin memiliki basis kultivasi yang tinggi, Yang Qi, dan kamu mungkin memiliki segel Legiun Dewa, tetapi jangan lupa bahwa segelnya rusak. Dan masalah telah muncul di antara Legiun Dewa. Langit dan bumi berubah. Setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah zaman baru akan muncul. Saya di sini untuk menyaksikan hal itu terjadi dan hanya dengan kembali ke era kelahiran kembali nirwana yang saleh itulah saya dapat melepaskan belenggu yang paling kuat dari semuanya dan menjadi sesuatu yang melampaui para dewa. Selain Yang Qi, tidak ada yang hadir yang tahu apa yang dibicarakan pemuda berbaju kuning itu. Namun, pada titik ini dia mengabaikan pemuda berbaju kuning dan mengalihkan pandangannya ke kiri. Yah, halo, Kanselir demi Immortal. Jika Anda lupa, saya pernah menjadi mahasiswa di Institut demi Immortal Anda. Sayangnya, terima kasih kepada Anda, saya akhirnya menghapus ajaran dan doktrin inti Institut. Oh, dan aku juga membunuh putrimu. Maaf tentang itu. Kau monster. Kanselir demi Immortal menggeram, suaranya dipenuhi kebencian. Seharusnya aku tidak membiarkanmu tetap hidup. Jika aku tahu bagaimana jadinya, aku akan meminta putra mahkota membunuhmu. Yang Qi mendengus dingin. Bahkan sekarang, kamu bertahan dengan caramu yang keras kepala. Anda tahu,
Jika Anda tidak mencoba untuk melompat dan menyelamatkan putra mahkota selama duel kami, putri Anda tidak akan mati sekarang. Alih-alih tetap tidak memihak, Anda memilih berpihak. Jadi jangan salahkan saya, yang mengatakan, jika Anda ingin bersatu kembali dengan putri Anda, saya akan dengan senang hati membunuh Anda di sini dan sekarang. Jelas, tidak mungkin Yang Qi akan membiarkan kanselir demi immortal lolos dari semua yang terjadi di masa lalu. Hampir tidak bisa menjaga suaranya tetap stabil, kanselir demi immortal berkata, jangan lupa, Yang Qi, aku memiliki bibimu di bawah kendaliku. Bibi susuku mata Yang Qi bersinar seperti suar cahaya. Dia memiliki tubuh seperti 7 bukaan, dan dia sudah lama bergabung dengan ras manusia kuno itu untuk memajukan kultivasinya. Kanselir demi immortal tertawa terbahak-bahak. Kurasa kamu tidak tahu bahwa salah satu pendiri Institut demi immortal tinggal di antara Spritevok. Aku sudah berhubungan dengannya, dan yang diperlukan hanyalah satu kata dariku untuk menyebabkan masalah mematikan yang tak ada habisnya bagi bibimu. Bagaimana menurutmu masih menolak untuk bertekuk lutut padaku? Mungkin jika kamu merendahkan diri dan memohon, aku akan menyelamatkan nyawa bibimu. Satu-satunya hal yang kamu lakukan, kanselir demi immortal, adalah memastikan bahwa kamu mati lebih cepat daripada nanti. Jika bibi susu saya meninggal, baiklah. Aku bisa membangkitkannya. Setelah saya mencapai tingkat penghancur dan menjadi abadi, seni energi saya akan menghasilkan roda takdir. Dengan kekuatannya, membangkitkan orang menjadi sederhana. Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam perkelahian, kanselir. Aku adalah dewa yang mengendalikan nasibku sendiri, dan saat seni energiku tumbuh lebih kuat, harapan apapun yang kamu miliki untuk bertahan hidup semakin tipis. Anda, kanselir demi immortal berkata dengan gigi terkatup. Kamu tidak akan meninggalkan medan perang tentara abadi hidup-hidup. Pada titik ini, Yang Qi mengalihkan perhatiannya kembali ke pemuda berpakaian kuning itu. Saudaraku, katanya, kami tidak memiliki dendam atau permusuhan nyata di antara kami. Anda adalah keajaiban, dan saya adalah keajaiban. Jadi mengapa kita tidak bergabung saja? Kita pasti bisa mendominasi dunia fana, lalu melanjutkan untuk mengendalikan dunia abadi. Bagaimana menurutmu jika Anda setuju untuk bergabung dengan saya, dan membunuh kanselir demi immortal dan kepala masyarakat ini? Saya akan menggunakan seni energi saya untuk membantu Anda menemukan sisa medali warisan Raja Immortal Slayer. Saya tahu bahwa ada 9 total, dan mengingat Anda memiliki 3, saya merasa Anda akan berakhir kusut dengan lawan lain yang telah ditahbiskan yang memiliki medali. Dengan bantuan saya, Anda dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Kata-kata fasih Yang Qi menyebabkan aura pemuda berbaju kuning itu berkedip, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan tawaran itu. Anda, baik kanselir demi immortal dan Lige Bis tampak terkejut, dan jelas khawatir bahwa pemuda itu akan benar-benar menindaklanjutinya. Dan jika dia mengkhianati mereka, jelas bahwa mereka akan mati dalam sekejap mata. Dengan pemuda berbaju kuning dan Yang Qi di sisi yang sama, tidak akan ada orang yang bisa menghalangi mereka. Namun, setelah beberapa saat, pemuda itu mulai tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Yang Qi berkata, mengerutkan kening. Kau tidak menyukai lamaranku? Tidak, itu proposal yang bagus. Betulkah? Saya suka itu. Dan Anda tahu, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kamu benar. Tak lama lagi saya akan menghadapi 2 lawan lain yang sama-sama memiliki medali warisan. Pertarungan akan berlangsung sengit, dan siapapun yang menjadi yang teratas akan menjadi penerus utama dari King Immortal Slayer. Sayangnya, kita tidak bisa bekerja sama. Anda lihat, Anda adalah salah satu dari yang tak bernasib. Kamu tidak ada di masa depan. Bagi orang-orang sepertiku, kalian yang tak bernasib benar-benar menakutkan. Anda ada di luar batas nasib, sehingga mustahil untuk memprediksi apapun tentang Anda. Kami yang akan datang ada dalam takdir, dan, pada kenyataannya, seluruh alasan saya datang ke sini adalah untuk mengubah apa yang terjadi pada saya. Tapi Anda tidak punya nasib. Tahu kita berbeda, jadi kita tidak akan pernah bisa berada di pihak yang sama. Itu alasan yang cukup tidak masuk akal untuk menolakku, kata Yang Qi. Dia tertawa. Takdir omong kosong. Memanfaatkan momen adalah satu-satunya cara untuk hidup. Jika Anda dan saya saling bertarung sampai mati, kita akan kalah dan yang lain akan diuntungkan. Tidakkah menurutmu itu akan sedikit ironis? Pasti, jawab pemuda berbaju kuning. Karena Anda memahami kebenaran itu, izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak bodoh. Bahkan jika saya membunuh kanselir demi immortal dan Lige Bis, saya tahu bahwa Anda akan mengubah saya begitu itu memenuhi tujuan Anda. Aku mengenalmu, Yang Qi. Misalnya, kakakmu itu. Siapa namanya Pedang 17,
kan Anda ingin dia mendapatkan semua medali warisan Raja Pembunuh Abadi, dan telah bersekongkol dengannya untuk mencapai tujuan itu. Anda pikir saya tidak tahu aku tidak akan pernah mempercayaimu. Bekerja dengan Anda akan seperti meminta kulit harimau. Saya tertarik untuk tetap hidup, jika Anda tidak menyadarinya. Bekerja dengan Anda tidak, itu hanya meminta untuk dibunuh. Mata Yang Qi menyipit. Jadi begitu. Nah, jika Anda menolak untuk melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Aku sudah selesai bersikap sopan. Waktunya telah tiba untuk membunuh kalian semua. Dengan itu, dia menggunakan seni energinya dan melepaskan serangan mendadak. Itu adalah kombinasi dari tangan satu dewa dan tombak dewa neraka, serangan yang melesat seperti hujan meteor untuk mencakup ketiga lawannya. Tentu saja, Kanselir Demi Immortal memiliki seni energi terlemah, membuatnya menjadi target utama. Kamu pikir kamu siapa? Yang Qi Ligebis berteriak dengan marah. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Begitu saja beri aku jimat ular kekaisaran Anda segera. Jika kamu memohon untuk hidupmu, aku hanya akan melumpuhkan seni energimu. Sejauh yang dia ketahui, Yang Qi berasal dari generasi junior dan bahkan tidak perlu dikhawatirkan. Ligebis adalah kepala masyarakat yang perkasa, membuatnya sama pentingnya dengan para penggagas. Selanjutnya, dia sudah terkenal sejak zaman kuno. Memiliki seseorang pada dasarnya seorang anak mengancamnya membuatnya sangat marah hingga hampir meledak. Kembalikan aku, kalian berdua. Aku akan membunuh babi kecil yang kotor ini. Pastikan kita tidak disergap saat aku melakukannya. Ini adalah medan perang tentara abadi, jadi kamu tidak pernah tahu iblis apa yang mungkin menyerang setiap saat. Ligebis menghembuskan napas, menyebabkan energi Paleokeos berubah menjadi bentuk ular yang dengan cepat menghancurkan serangan Yang Qi. Kemudian 49 mantra ular kekaisaran muncul, berubah menjadi ular tua kekacauan primal yang jauh melampaui milik Yang Qi. Itu adalah jenis hal yang bisa melahap langit dan bumi dan menghancurkan semua jenis energi vital. Bersiaplah untuk menghadapi seni energi kelas dewaku, Yang Qi. Wild Beast Void Devouring Fin God Grand True Energy. 10.000 binatang melolong muncul di belakangnya, masing-masing berpenampilan jahat dan kuno. Tampak seperti pembunuh yang paling menakutkan, mereka menerjang Yang Qi. Pada titik ini, pemuda berbaju kuning itu melambaikan lengan bajunya dan menarikkan Kanselir Demi Immortal ke sisinya. Jangan khawatir, katanya kepada Kanselir Demi Immortal. Nasibmu sudah ditentukan, dan ini bukan kematian. Anda pasti akan naik dan menjadi abadi, setelah itu Anda akan menemukan keberuntungan yang luar biasa. Di masa depan, Anda akan sangat berpengaruh. Akhirnya, Anda akan menjadi Godmid yang memimpin seluruh dunia abadi. Salah satu alasan saya membantu Anda adalah karena takdir masa depan Anda sebagai ahli yang kuat. Bagaimanapun, Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Tonton saja pertarungan Ligebis dan Yang Qi. Ligebis adalah half demolisher, jadi dengan Wild Beast Void Devouring Fin God Grand True Energy, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Yang Qi tidak akan mudah untuk membunuhnya. Selain itu, jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengambil 28 mantra ular kekaisaran itu, yang akan sangat melemahkannya. Tunggu, kata Kanselir Demi Immortal, mengabaikan sebagian besar dari apa yang baru saja dikatakan pemuda itu, dan fokus pada bagian yang berhubungan dengannya. Itukah takdirku aku benar-benar akan menguasai dunia abadi? Iya benar sekali. Jika Anda tidak memiliki nasib yang baik, mengapa saya bekerja dengan Anda? Tentu saja, Anda harus naik ke dunia abadi terlebih dahulu. Kemudian saya dapat membantu Anda menemukan nasib baik yang Anda butuhkan. Untungnya untuk Anda, sekarang Anda memiliki saya di sisi Anda bahkan tidak perlu mencapai tingkat penghancuran untuk melakukan itu. Kita bisa pergi ke dunia abadi di atas melalui Myriad Worlds Monarch Chart. Sekali lagi, jangan khawatir. Mari kita fokus pada melemahnya Yang Qi ke titik di mana dia akan kesulitan untuk pulih. Lalu kita bisa pergi mencari keberuntunganmu itu. Aku tahu persis di mana itu. Baiklah, tapi bukankah nasibku terjerat dengan Yang Qi sekarang? Kanselir Demi Immortal bertanya. Tidak bisakah itu berubah? Haruskah aku benar-benar mengikuti jalan yang sama sekarang? Sulit untuk mengatakan dengan pasti, jawab pemuda itu santai. Itulah mengapa kamu harus tetap bersamaku. Bagaimanapun, nasib akhir Anda sebenarnya adalah nasib yang menyedihkan. Meskipun Anda menjadi penguasa dunia abadi, Anda akhirnya terbunuh. Dan bukan oleh orang sembarangan, tetapi oleh ayah Yang Qi. Dia membunuhmu dengan tangannya sendiri. Apa ayah Yang Qi? Iya, dia orang yang sangat misterius dan kuat, dan identitas aslinya diselimuti misteri. Saya akan menebak bahwa dia adalah Future One seperti saya.
Soalnya, di masa depan, dia tidak memiliki putra bernama Yang Qi. Fakta bahwa Yang Qi muncul adalah potensi bencana proporsi epik. Jelas, ayahnya menyadari bahwa dia adalah yang tak bernasib, itulah sebabnya dia mencoba membunuhnya. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana Yang Qi berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Baiklah, cukup topik ini. Mari kita saksikan pertarungan itu berlangsung. Mengangkat suaranya, dia berkata, jangan tunjukkan kelemahanmu, Yang Qi. Kalau tidak, kamu akan mati. Ledakan dan ledakan terdengar tanpa henti saat Yang Qi dan Li Gebis bertarung. Li Gebis memiliki teknik yang mendalam, dan memang sudah setengah jalan ke tingkat penghancuran. Dan sejak pemuda berbaju kuning memberinya seni energi kelas dewa, mantra ular kekaisarannya menjadi lebih hebat. Ular tua kekacauan primal menyerbu Yang Qi tanpa henti, dan banyak binatang buas lainnya muncul untuk menyerangnya, seolah-olah medan perang tentara abadi dipenuhi dengan kekacauan primordial yang dapat melahirkan makhluk paling purba. Hanya ini yang bisa kamu lakukan, Yang Qi, dan Anda berani membunuh raja yang lebih tua. Sayangnya, sudah terlambat untuk bertobat setelah fakta. Bersiap untuk mati. Li Gebis melompat, bersiap untuk menghancurkan Yang Qi dengan serangan tinju yang sangat besar seperti gunung. Apa itu seharusnya, Yang Qi berkata, tersenyum mengejek. Menjangkau dengan tangan satu dewa, dia dengan cepat mengidentifikasi kelemahan dalam basis budidaya Li Gebis. Pada saat yang sama, dia membentangkan sayap malaikatnya dan menembak ke depan, menghindari bolak-balik di antara celah-celah dalam serangan sampai dia berada tepat di belakang Li Gebis. Pernahkah kamu mendengar ungkapan, kamu bisa saja berjalan menuju surga, tetapi sebaliknya, kamu harus menerobos masuk ke neraka. Gemuruh, aula surga muncul di tangan kirinya, dikelilingi oleh cahaya sage yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kegelapan neraka yang bertinta muncul di tangan kanannya. Surga dan neraka digabungkan menjadi manifestasi tinju dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menghantam energi sejati pertahanan Li Gebis. A3, Li Gebis berteriak, energi sejatinya hancur dan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Satu pukulan tinju itu telah merusak dunia kecilnya dan melukai meridiannya dengan parah. Dia tampak seperti binatang buas yang terpojok, namun dia belum siap untuk menyerah. Ular kekaisaran kuno Raja Pemakan Surga. Dia berteriak, melepaskan serangan tinju lagi. Langit dan bumi bergetar hebat saat 49 mantra ular kekaisaran bergabung dengan Li Gebis, mengubahnya menjadi makhluk bersisik besar dengan kepala manusia dan tubuh ular. 1. Itu hampir seolah-olah dia telah berubah menjadi Raja Surga Devourer sendiri, menyembuhkan luka-lukanya dalam prosesnya. Menatap Yang Qi, dia berkata, beri aku jimat ular kekaisaranmu. Sekarang, kehendak pelahap surga. WHIZZZ. Yang mengejutkan, 28 mantra ular kekaisaran Yang Qi tiba-tiba berkedut di dalam surga Legiun Dewa, seolah-olah mereka akan terbang menuju Li Gebis atas kemauan mereka sendiri. Pemuda berbaju kuning itu tertawa terbahak-bahak. Saya menggunakan medali warisan saya untuk memperbaiki pesona ular kekaisaran Li Gebis, Yang Qi. Sekarang dia bisa membuka lebih banyak lagi rahasia mereka. 28 mantra ular kekaisaran itu tidak akan menjadi milikmu lebih lama lagi. Tiba-tiba, dia mengirimkan ledakan energi, mencoba mengunci Yang Qi di tempatnya di medan perang. Sepertinya pemuda berbaju kuning itu hendak bergerak. Ditindas, Yang Qi berkata, dan dia mulai bersinar dengan cahaya terang yang menekan kekuatan mantra ular kekaisaran. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, dia berkata, terlalu dini bagimu untuk mencoba mengambil jimat ular kekaisaranku. Salah. Sekarang waktu yang tepat. Pemuda berbaju kuning itu mengulurkan tangannya dengan penuh gaya dan tombak perang pembunuh abadi muncul. Dia menyapunya di udara, menyebabkan seberkas cahaya berbentuk bulan sabit menembak dengan kekuatan yang cukup untuk membelah dunia menjadi dua. Dia memperkuat serangan dengan basis kultivasinya dan medali warisan Raja Pembunuh Abadi, jelas berharap untuk membelah surga Legiun Dewa dan membunuh Yang Qi di mana dia berdiri. Gong, Yang Qi menusukkan tombak Dewa Neraka untuk menemui tombak perang pembunuh abadi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?